Tuhan, saudara-saudari terkasih, orang-orang asli Papua, di mana saja Anda berada, dan hari ini sedang menangis meratap, sedang berkeluh kesah di atas tanah ini, maupun yang sedang suaka politik di seluruh dunia, di mana saja Anda berada, haleluya. Pada saat ini kita akan mendengarkan apa yang Kohei Yahushua Amasya Adonai dari Sion yang telah melakukan peperangan rohani dan telah menghancurkan kekuatan tumbal dari yang didorong dan dilakukan oleh dewa atau penguasa Pulau Jawa, kekuatan dewa Pulau Jawa yang namanya adalah Ninsi. Telah dihancurkan oleh kekuatan Kohei Yahushua Amasya Adonai yang lahir, yang besar dan yang menyebarkan berita Injil di atas Papua, dan yang telah mati salibkan di Papua, telah bangkit dari antara orang mati, telah hidup naik ke surga, yang akan datang kembali ke bumi dan mendirikan kerajaan 1000 tahun damai di atas Papua. Dan telah yang dimana hari ini menjelang kedatangannya kedua kali ke bumi, di mana Yesua sedang berdiri sebagai panglima perang yang telah membersihkan semua kekuatan kuasa gelap yang telah memasuki wilayah Papua, sedang dihancurkan oleh kekuatan kuasanya. Yesua datang dengan berita yang kudus dan tidak terbinasakan, dan dia ada berdiri di atas tanah Papua. Nah, dengan demikian, di mana hari ini telah sedang terjadi perebutan Taman Eden, wilayah Taman Eden atau kota Tuhan, oleh dewa bangsa-bangsa, dan sudah mulai dihancurkan semua, seperti yang sudah disampaikan di dalam doa peperangan demi peperangan, menggenapi nubuatan firman Tuhan Wahyu 11 ayat 19, 11 sampai dengan 23, yang terakhirnya akan diikat dengan rantai dari surga oleh malaikat ular naga itu. Jadi sementara dalam pertempuran peperangan rohani yang sangat dahsyat, maka pagi ini kami akan beritakan kembali berita yang kudus dan tidak terbinasakan dalam serangan fajar, di mana Yahushua Amasya Adonai telah menaklukkan dan menghancurkan dewa tumbal Pulau Jawa, kekuatan Pulau Jawa yang telah banyak mentumbal orang Papua mulai daripada zaman Soeharto hingga hari ini. Namun itu sudah dihancurkan oleh kuat kuasa Tuhan. Mendasari firman Tuhan di dalam Efesus 6:12, di mana perjuangan kita itu bukan melawan darah daging, tapi melawan penguasa pemerintah di udara dan melawan penguasa-penguasa pulau, benua, dan lain-lain. Itulah perjuangan kita atau peperangan rohani. Haleluya. Saudara-saudari, mendasari firman Tuhan itu telah dilakukan peperangan rohani kemarin tanggal 12 Juni tahun 2022. Maka kita kenal dulu, kita cek dulu atau kita mengerti dulu apa itu tumbal. Praktek tumbal menurut Alkitab itu apa, terus menurut pengertian secara harafiah itu apa, kita ikuti dulu. Baik, yang pertama kita mendengarkan tumbal menurut Alkitab. Dalam catatan Alkitab, tumbal atau korban persembahan yang dituntut oleh Dewa Moloch atau Molech adalah anak-anak. Praktik kekejian ini umumnya dilakukan dengan cara membakar anak-anak tersebut hidup-hidup sebagai persembahan api. Praktik penyembahan Moloch yang melibatkan tumbal anak ini disebutkan dan dikecam keras dalam Alkitab. 1. Larangan tegas, Kitab Taurat, seperti dalam Imamat 20:2-5, secara tegas melarang keras umat Israel mempersembahkan keturunan mereka kepada Moloch, dan menetapkan hukuman mati bagi siapapun yang melakukannya. 2. Kecaman Nabi, para Nabi juga menentang penyembahan ini. Dalam Yeremia 32:35, tindakan mempersembahkan anak-anak kepada Moloch di lembah Ben Hinnom disebut sebagai perbuatan keji yang mendatangkan murka Tuhan.
Dan 3. Akibat ketidaktaatan, karena penyembahan berhala dan tumbal anak ini, kerajaan Israel dan Yehuda dihukum dan dibuang ke pembuangan, seperti yang disitir dalam Kisah Para Rasul pukul 7.43 yang merujuk pada nubuat perjanjian lama. Apakah ada bagian tertentu? Ya, jadi kalau tumbal itu, kalau di dalam Alkitab, praktek-praktek itu disebut dengan korbankan pemberian nyawa manusia kepada dewa atau setan dengan janjian bahwa setan atau dewa ini akan memberikan kekuasaan atau apa yang dia minta, kekayaan atau apa yang dia minta. Nah, itu namanya tumbal dalam Alkitab, dan itu yang dilarang kepada Tuhan, melarang kepada orang Israel. Praktek ini tidak boleh dilakukan. Ini praktek yang dilakukan oleh orang-orang Kanaan, ini praktek yang dilakukan oleh orang-orang Mesir, orang-orang Babylon, bangsa-bangsa lain yang bukan kepunyaan Tuhan. Ya, itu Alkitab, itu tumbal itu. Nah, kita lihat sekarang apa itu tumbal sebenarnya. Ya, Secara harfiah, tumbal adalah sesuatu, seperti nyawa atau benda berharga, yang sengaja dikorbankan sebagai syarat atau tebusan dalam praktik kepercayaan, ilmu hitam, atau perjanjian gaib. Dalam konteks memperoleh kekuasaan, tumbal dimaknai sebagai harga yang harus dibayar oleh seseorang kepada entitas gaib atau kekuatan spiritual tertentu demi mendapatkan kedudukan, jabatan, atau otoritas. Berikut adalah beberapa aspek dan sudut pandang mengenai praktik atau anggapan tumbal kekuasaan. 1. Mitos perjanjian gaib. Dalam cerita rakyat dan budaya mistis, tumbal sering dikaitkan dengan ritual terlarang, seperti pesugihan atau ilmu pengasihan tingkat tinggi. Seseorang yang berambisi meraih atau mempertahankan kekuasaan politik, bisnis, atau tahta diyakini harus menyerahkan persembahan, biasanya berupa nyawa manusia, anggota keluarga atau orang terdekat, atau tumbal dalam bentuk lain, sebagai barter dengan kekuatan gaib. 2. Kritik sosial dan politik. Dalam arti metaforis, kiasan, istilah ini sangat sering digunakan dalam kritik sosial dan politik. Tumbal kekuasaan merujuk pada penderitaan, hak-hak, atau bahkan nyawa rakyat kecil yang dikorbankan demi melanggengkan kekuasaan segelintir elit, golongan, atau penguasa. Dalam konteks ini, rakyat atau pihak yang lemah dijadikan alat atau korban demi menjaga stabilitas dan kepentingan pihak yang berkuasa. 3. Konteks sejarah. Praktik pengorbanan manusia untuk memuaskan dewa atau kekuatan alam agar sebuah peradaban atau kekaisaran tetap berjaya pernah tercatat dalam sejarah peradaban kuno, seperti praktik tumbal pada masa bangsa Aztec. Hal ini dilakukan demi mempertahankan legitimasi pemimpin, raja, dan memastikan kestabilan kekuasaan mereka. ya, itu tumbal. Dan praktek tumbal ini sudah ada pada zaman Alkitab, pada zaman dahulu, dan juga pada zaman kerajaan bangsa-bangsa di muka bumi, macam Aztec tadi dibilang, terus kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia ini, di pulau-pulau Jawa dan juga berbagai pulau-pulau di Indonesia, dan juga memang sudah ada di India dan berbagai negara di muka bumi untuk mendapatkan kekuasaan. Nah, ini yang nanti disebut dengan bagaimana membangun pengaruh untuk memperoleh kekuasaan politik ataupun juga dalam memperoleh ekonomi. Nah, ini biasanya mereka menggunakan praktek bagaimana memberikan nyawa kepada dewa, kepada setan, kepada Molok, kepada penguasa yang mereka menyembahnya. Makanya seorang mantan presiden seperti Gus Dur, dia pernah menyatakan bahwa kalau kamu belajar politik hukum berbelat-belit, pergi ke Medan, ke Batak. Tetapi kalau kamu belajar politik kebal, kalau kamu belajar ilmu kebal, pergi ke Sangir, Manado. Tapi kalau kamu belajar politik murni itu, kamu pergi ke Papua. Papua itu dianggap oleh Gus Dur bahwa politiknya itu murni. Tetapi daerah lain seperti di Tanah Jawa dan lain-lain itu, mereka mau meraih kedudukan politik seperti umpamanya jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota, dan lain-lain jabatan-jabatan struktural atau jabatan publik lainnya. Mereka menggunakan kekuatan gaib yang disebut dengan tumbal. Nah, praktek tumbal inilah
yang banyak mengorbankan nyawa orang lain. Tadi dijelaskan bahwa bisa korbankan untuk meraih itu kasih setan atau perjanjian dengan dewa. Kasih mungkin anaknya, keluarga dekatnya, kerabatnya, atau rakyat kecil. Tinggal dari perjanjian dengan dan dewa atau demolog yang mereka sembah. Dan itu praktek ini memang sudah dilakukan dari zaman-zaman Soekarno dulu, terus zaman-zaman Soeharto, lari sampai sekarang ini masih berlanjut. Saudara-saudara terkasih, dan bahkan cara politik yang tidak benar atau tidak murni yang biasa dilakukan. Biasanya orang Papua juga, banyak pejabat-pejabat Papua yang mau jadi gubernur, mau jadi bupati, wali kota. Biasanya diajar oleh orang-orang dari Jawa sana, mereka masuk untuk bagaimana mempengaruhi supaya mereka dapat kedudukan, dapat nanti kamu harus begini, begini, begini. Nah, ini sudah banyak orang yang sudah korban kiri kanan hari ini. Saudara-saudara terkasih, praktek atau tumbal tingkat tinggi yang dilakukan yang sempat Yosua Amasya Adonai, raja orang Papua itu telah menemukan, dan kemarin Tuhan sudah menghancurkan satu kekuatan tumbal yang digunakan dipraktekkan oleh Soeharto. Dia 20 tahun berjajah, namun pada tahun 2000 berapa itu, jadi tim doa di Jakarta, di Taman Mini Indonesia Indah, di sana mereka sudah berperang melawan kekuatan-kekuatan Soeharto yang digunakan untuk tumbal. Nah, orang rakyat kecilnya untuk dia kekuasaannya terus dia berlanjut selama berapa tahun itu, berapa periode itu sudah ditumbal, itu sudah dihancurkan, baru rezim Soeharto dihancurkan. Saudara-saudara terkasih, haleluya. Hari ini orang rakyat Indonesia sedang menangis, haleluya, karena praktek ini sudah mulai ada. Tetapi puji Tuhan, saudara-saudara terkasih di mana saja Anda berada, haleluya, kita punya Yahusua Amasya Adonai, raja orang Papua, terutama bagi orang Papua, bahwa sudah diketemukan, dan kemarin Yahusua Amasya Adonai sebagai panglima perang kita telah menghancurkan. Kami hanya menonton di dalam roh. Jadi Yahusua Amasya Adonai di dalam roh itu dia sudah hancurkan kekuatannya dari Pulau Jawa. Jadi selama ini dari Pulau Jawa itu diketemukan, di sana itu ada dewa besar atau penguasa Pulau Jawa yang namanya Ninsi. Ninsi ini sudah diajak untuk bagaimana dia masuk di dalam politik untuk mempengaruhi. Jadi orang-orang yang tahu itu mereka menyembah kepada Ninsi ini dengan perjanjian bahwa mereka memberikan sesajian korban nyawa manusia. Dan selama ini memang dilakukan oleh praktek banyak itu, mereka orang Papua itu banyak dijadikan menjadi korban. Orang Papua jadikan tumbal. Orang Papua itu dijadikan tumbal mulai dari Soekarno sampai hari ini. Namun Yosua kita, Raja Semesta Alam, orang Papua itu tidak tinggal diam. Dan kekuatan itu kemarin sudah dihancurkan. Kita ikuti sekarang hasil cuplikan doa ini. Secara harfiah, tumbal adalah sesuatu seperti nyawa atau benda berharga yang sengaja dikorbankan Jadi tumbal adalah suatu sesajian korban, sengaja dikorbankan nyawa atau nyawa manusia, entah keluarga dekat atau jauh, untuk memperoleh kekayaan atau memperoleh jabatan kekuasaan apa saja. Itu artinya secara singkat. Ya, selanjutnya kita mendengarkan hasil doa. Barakah? Mendidih darah. Apa kita? Ingin terus menumpahkan darah. Ingin terus menumpahkan darah? Iya. Berdoa lagi. Berapa orang bikin sampai dia sekarang dari dalam badannya itu naik untuk mendidih membunuh manusia. Tumbal itu Bapak. Mari Roh Kudus bekerja beracara. Dia dia penyembahan tingkat tinggi begitu untuk tumbal begitu. Tumbal itu yang macam dia kasih anak-anak Papua itu tumbal.
Ya, berdoa. Bapak, Molok yang dia sembah untuk kasih tumbal itu, Molok itu ada berapa ekor? Molok setan untuk tumbal, mereka tumbal yang minta dia darah manusia sama Prabowo itu berapa ekor? Bapak di dalam nama berapa pakar Sokrates. Haleluya. Oh, haleluya. Ibrani 12:13 segala makhluk telah yang terbuka tidak dan tersembunyi. Mari Roh Kudus operasi singkatkan periksa Bapak dalam nama berapa pakar Sokrates. Dia itu. Mari Roh Kudus singkatkan Bapak dalam nama berapa pakar Sokrates. Berapa Molok dewa yang minta tumbal? Haleluya. Apa sapi tapi bukan sapi seperti badak gitu. Alam Molok itu dia berbentuk Molok dewa. Oh, mungkin badak kan? Sapi atau badak? Dia badak. Iya. Karena punya alam Penguasa badak Jawa. yang dia pakai untuk 21 tahun dia tumbal orang Papua itu, orang Indonesia itu yang dipakai sekarang dilanjutkan oleh Prabowo kan? Praktek ini. Sudah seperti itu sudah kakak. Iya, Prabowo sekarang sedang dalam tanah. Itu alam badak itu alam dari Pulau Jawa kan? Penguasa Pulau Jawa. Badak itu penguasa Pulau Jawa kan? Oh, haleluya. Kakak itu kekuatan penguasa. Kekuatan penguasa Pulau Jawa. Kekuatan Pulau Jawa. Iya, penguasa mama, namanya penguasa Pulau Jawa. Bapak di dalam nama berapa takar itu dia punya namanya apa? Makhluk badak ini yang sedang minta Bapak tumbal ini. Bapak dalam nama berapa perlu singkatkan. Tuhan buat mulia bersumber rasa durakan neraka. Haleluya. Nama dewa penguasa Pulau Jawa itu namanya Ningsi. Bapak dalam nama berapa takar penguasa Pulau Jawa ini namanya badak ini dia namanya Ningsi kan? Ningsi. Makhluk ini dia punya nama dewanya adalah Dewa Ningsi kah atau Dewi Ningsi? Bapak dalam nama berapa pakar Dewa Pulau Jawa ini Bapak dalam nama berapa penguasa Pulau Jawa ini. Bapak wahai Yesua, ampuni oleh Prabowo Bapak. Ampuni ya itu. Bagaikan rantai perak yang Bapak kuat. Bapak roh alim putih beliau. Ikat makhluk Bapak dalam nama penguasa Pulau Jawa ini. Dalam nama pakar boleh dibuka Bapak yang bernamanya Ningsi ini. Yang disembah oleh Bapak Prabowo, disembah oleh Bapak Soekarno dan sekarang Prabowo dan bernama Ningsi. Badak ini Bapak takar Jawa kau ada mah meno pa ada mah apa ya bawa maka nawa pa Bapak Yesus masih ada lagi darah kohe yang mulia itu turun. Ukur yang ada Bapak takar Dia lari macam di tengah hutan. Dia macam manusia raksasa tinggi besar. Badan itu besar sekali. Bukan dia di satu daerah jadi dia satu jadi dia satu manusia itu tapi dia pada macam terbagi gitu. Dia wujud satu wujud itu. Dewa Pulau Jawa ini dia bisa terbagi menjadi 7-8. Oh, 7-8 untuk ini. Kejarkan orang Papua kita ada orang bantai orang gitu macam dikit. Lari kejar. Orang ketakutan lari keluar dari hutan keluar luas semua. Setan dewa Lari dia menguasai hutan. Pulau Jawa ini. Bapak dalam nama berapa takar ampuni. Bapak menempatkan melukis Papua dan menciptakan orang Papua dan tinggal di Papua sampai sekarang ini kalau mereka telah berbuat dosa terhadap Bapak dan terhadap Yesus masih ada ampuni orang Papua. Orang Papua banyak kami tidak tahu apa yang kami perbuat. Dalam kesatuan serdadu Tuhan kami merendahkan diri. Dari seluruh Nusantara punya kami merendahkan diri kami sama-sama.
datang dan mengadu di pengadilan Yosua. Bapak ampuni orang Papua punya, orang Sulawesi punya, orang Kalimantan punya, orang Sumatera punya, orang Jawa punya. Namanya Bapak Takra, mereka juga sedang menangis meratap Bapak. Bagaimana Prabowo punya kekuatan ini harus diakhiri. Bapak di dalam nama Bapak Takra, dengan demikian kami mengundang Bapak, pasukan Bapak serta untuk kami merendahkan diri dalam adilat-Mu untuk menaklukkan dia punya kekuatan badak ini, molok ini yang sedang lari-lari dalam Papua ini Bapak, untuk dia mengejar, dia membunuh, dia mencengkeram orang Papua ini di dalam nama rekan makhluk penguasa Pulau Jawa yang nanti namanya disebut Nancy. Bapak, dia seperti manusia raksasa hilang-hilang, dari satu dia bisa berubah jadi 7 ekor. Bapak, dalam nama Bapak, ampuni. Saat 18, marilah baiklah kita berperkara Skoprades. Haleluya. Iya. Ya, sudah ditaklukkan kan. Itu bagaimana? Mama lihat itu macam dia sendiri jatuh gitu. Dia jatuh tidur ke bawah, punya badan besar, dia mimpi jatuh terus dan mati. Sudah bakar kah? Mama belum lihat sudah bakar kah belum. Bakar dia dulu. Bapak, dalam nama Bapak Takra, dengan demikian Bapak, haleluya, kuatnya darah Yosua Hamasia Adonai, kuatnya api Tuhan yang menyala-nyala, menggiling dan membakar, memusnahkan ini, giling dan bakar, angin putir beliung, darah Yosua yang sangat kuat itu, guling dan bakar dan musnahkan Bapak, sebab Yahweh kita adalah api yang menghanguskan. Bapak, dalam nama Bapak Takra, Skopra dari Bapak. Puji Tuhan. Sudah dibakar. Sudah kan masuk bakar. Sudah bakar dia. Sudah. Jadi setelah kita ikuti, kita ini hanya kerja 1, Yosua itu kerja 9. Untung karena Yosua Masih Adonai itu dia orang Papua. Dia bertakhta di Sion. Sion itu ada di Papua. Dia lahir besar, dia beritakan Injil, dia disalibkan oleh 12 Pusral Papua. Dia mati, dia bangkit dari antara mati, dia hidup, dia naik ke surga, dan dia akan kembali sekarang karena wilayah Papua itu adalah wilayah Taman Eden, kota Tuhan. Maka hari ini juga Tuhan sendiri sedang berperkara, dan Tuhan sendiri sedang menghancurkan kekuatan-kekuatan kuasa gelap itu. Kita orang Papua dan orang Kristen itu hanya berdoa saja, berdoa di hadapan Tuhan dan mengadu masalah itu di pengadilan Yosua. Dan setelah itu tadi kita ikuti cuplikan itu, doa itu tadi, Tuhan Yesus sendiri yang menghancurkan itu badak. Bukan manusianya, tetapi setannya, badaknya. Itu Pulau Jawa, penguasa Pulau Jawa. Jadi macam penguasa Pulau Papua, ada lawiatan naga, itu sudah dihancurkan dari Papua punya. Nah, terus pulau-pulau di seluruh dunia, benua-benua itu punya ada penguasa-penguasanya. Nah, kita lihat penguasa Pulau Jawa itu tadi namanya Nancy. Itu yang membuat Indonesia ini kacau balau. Nah, bahkan rakyat-rakyat kecil itu jadikan tumbal dalam praktek politik. Politik kotor, menggunakan politik setan. Nah, itu yang tadi sudah dibakar, sudah dimusnahkan, sudah dihancurkan penguasa Pulau Jawa. Dan namanya Nancy, itu sudah dibakar. Dengan demikian itu, haleluya, orang Papua tetap mengasihi Bapa, mengasihi Yesus Masih Adonai, Raja semesta raja di atas segala raja. Dan terus kita berdoa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, karena Yesus mengajar seperti itu. Jadi kita lepaskan pengampunan, kita lepaskan pemberkatan kepada mereka. Haleluya. Itu bagaimana cara untuk peperangan yang Yesus ajarkan kepada kita. Kita memberikan kebaikan, pengampunan, pemberkatan. Itu sama dengan taruh bara api di atas kepala mereka. Haleluya. Saudara-saudara terkasih di dalam peperangan rohani, kalau kekuatan mereka yang tadi kita lihat itu, mereka masuk, dia masuk berubah di 7 raksasa, kejar-kejar, haleluya, dia jalan kejar-kejar orang-orang Papua dalam hutang-hutang itu tadi semua sudah dimusnahkan, sudah dihancurkan karena Papua ini sudah dikuasai. Jadi banyak orang berpikir itu, orang-orang Roma, Arab, India, bahkan Papua, orang-orang Jawa, banyak orang berpikir itu Yesus Masih Adonai itu mungkin dia tidak ada. Mungkin dia tidak ada di Papua.
Banyak orang itu berpikir begitu. Mungkin Yesua itu tidak ada di Papua. Jadi Papua itu bisa kita berbuat dosa di atas Papua. Kita bisa kasih habis orang Papua jadi tumbal. Nah, dan lain-lain. Itu tidak bisa. Memang pernah itu dilakukan. Dan memang itu pernah dipraktekkan. Dan itu sudah dibongkar dia rahasia-rahasia neraka-nerakanya. Mulai dari Soekarno, lari terus sampai ke siapa ini? Nah, dan seterusnya sampai sekarang ini. Kalau sampai orang Jawa itu punya ada ajaran yang menyatakan bahwa itu hanya takutnya raja yang adil yang akan datang dari timur. Raja yang akan datang dari timur itu siapa? Iya, itu namanya Yosua Hamasya Adonai, Kohei. Orang mengenal itu Kohei. Dalam Kohei itu ada tersimpan 3 nama. Nama Bapa Yahweh, nama Yosua Hamasya Adonai, dan nama Imam Besar Imam Agung namanya Kohei Gadol. Ya, itu dalam bahasa Ibrani. Jadi itu dikenal di Israel sana, di Papua. Karena Israel Papua itu adalah saudara Israel. 12 Israel yang lain tinggal di Papua, lain di sana. Ya, saudara-saudara terkasih di dalam Yesua Hamasya Adonai. Jadi sehingga dengan demikian kekuatan apapun yang mau mencoba untuk menggenosida orang Papua itu tidak bisa. Ya, dengan demikian sebelum Tuhan menghancurkan Yesua Hamasya Adonai Raja orang Papua itu, sebelum menghancurkan semua kekuatan-kekuatan lain dari pulau-pulau lain di sebelah barat daripada Papua daripada Indonesia ini, nah itu segera harus menera dan takut akan Tuhan di atas tanah Papua dan segera atur damai. Kalau tidak itu, Yesua Hamasya Adonai terus akan bergerak dengan peperangannya sesuai dengan Wahyu 19 ayat 11 sampai dengan 20. Ya, ini kami memberitahukan kepada para pendengar dan orang asli Papua maupun juga berbagai hamba-hamba Tuhan dari Papua maupun luar Papua yang ada di Indonesia bagian barat. Kalau bila mendengarkan berita ini, sempat mendengarkan berita ini, berita kudus dan tidak terbinasakan dari timur ke barat dan sedang bergerak ini, kalau bisa telah mendengarkan itu, hamba-hamba Tuhan di tanah Jawa ataupun juga di bagian Indonesia bagian barat segera bangun kompromi membangun masukan supaya itu Papua itu biji matanya Tuhan, Papua itu kota Tuhan, Papua itu Yesua itu orang Papua. Dengan demikian jangan mencoba-coba lagi mengkorek-korek orang Papua lagi sebelum Indonesia hancur. Begitu. Jadi semua itu atur damai, berhenti, stop, karena orang membunuh, berzina. Itu semua agama mengajarkan bahwa tidak boleh ada pembunuhan, perzinaan, pemabukan, dan lain-lain. Itu tidak boleh ada karena waktu kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Itu yang bisa kami sampaikan, saudara-saudara terkasih di mana saja Anda berada. Saya mengimbau kepada kita orang Papua supaya di mana saja Anda berada harus menyatakan amin. Dan harus memuji-muji Panglima Perang kita, Raja Semesta Alam namanya Yesua Hamasya Adonai orang Papua itu, dan harus percaya sungguh-sungguh kepada dia. Dan Yesua sedang berkata bahwa Papua itu juga adalah keluarga dan sanak saudara daripada Yesua. Yesua minta untuk pengakuan orang Papua kepada Yesua sebagai orang Papua. Sementara itu seperti itu Bapak Yesua Hamasya Adonai sedang menuntut kita seperti itu. Supaya Bapak Yesua itu cepat memulihkan Papua ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Puji Tuhan, saudara-saudara terkasih di mana saja Anda berada. Terakhir kami himbau kepada siapapun dia orang Papua itu, baik itu mau jadi bupati kah, gubernur kah, wali kota kah, mau DPR kah, DPRP kah, DPMP kah, dalam praktek politik untuk meraih suara itu tidak boleh menggunakan kekuatan-kekuatan praktek ini, tumbal ini. Ini bahaya. Tidak boleh belajar politik yang cara begitu. Itu politik kotor. Jadi Gus Dur bilang itu politik kotor. Kalau kamu belajar politik murni itu pergi ke Papua. Ini saudara-saudara terkasih, karena itu semua ada akibatnya. Demikian yang bisa kami sampaikan oleh karena kami mengasihi. Jadi kami sampaikan berita ini bahwa Hamasya Adonai sedang membongkar rahasia neraka ini kami sampaikan supaya semua orang itu bertobat takut Tuhan supaya memperoleh keselamatan. Terima kasih, itu saja yang kami sampaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan memuji-muji Engkau dan memuliakan nama-Mu. Engkau gunung batu kami.
Haleluya. Engkau Raja semesta alam, Kohe Gadol, orang Papua itu. Raja semesta alam berkuasa di langit, di bawah langit, atas bumi, di bawah bumi. Kami bangga memiliki Engkau Yeshua HaMashiach Adonai, Raja orang Papua, Kohe Gadol, yang dilahirkan, disalibkan di Papua, yang bangkit hidup naik ke surga akan dan sedang turun menjadi Raja di atas segala raja untuk mendirikan kerajaan tidak tergoncangkan di atas rahim bumi Papua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yeshua HaMashiach Adonai. Kami berdoa. Haleluya. Amin.